al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 27 baris keempat dari atas ke bawah. Dan demikian lagi sunat Rasulullah jarang meninggalkan ini ibadah apa? Yaitu zawal, sunat zawal namanya. Nah, jarang dia sunat zawal. Ada sembahyang sunat namanya sunat zawal. Zawal itu gelincir matahari. Zawal syamsi namanya, gelincir matahari. Di ketika matahari tepat di atas kepala kita, andai kata ditusuk tongkat atau tiang atau kita berdiri, tidak ada bayang-bayang sekitar badan kita, berarti jam 12 tepat. Di situ makruh sembahyang, nggak boleh, karena pas tegak-tegaknya matahari. Nah, setelah gelincir matahari itu belum zuhur, jam 12 lewat, sudah ada bayang-bayang, lalu namanya bahasa Arabnya itu zawal. Gelincir sudah matahari pasti jam 12 lewat. Nah, waktu zuhur sudah ditentukan sekitar jam 12 lewat berapa? 30 lah, sekitar 12:30 menit, parak setengah 1 itu waktu zuhur, atau sekitar jam 12:20-an menurut peredaran matahari. Nah, lihat, sembahyang itu menurut peredaran matahari. Selama orang di dunia ini masih memelihara sembahyang, Allah aturkan matahari. Apabila di dunia ini kada lagi nang sembahyangnya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mempercepat terjadinya kiamat, orang yang sembahyang nang memelihara sembahyang itu pae buai dipanggili oleh Allah, dicabut rohnya. Karena ada banyak lagi orang yang memelihara sembahyang 5 waktu. Andai kata di suatu kampung atau daerah atau dunia ini satu orang saja masih memelihara sembahyang 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memeliharakan matahari itu supaya tetap beredar sesuai aturan. Tapi apabila tidak ada lagi yang sembahyangnya, atau Allah ingin menghancurkan dunia ini sehancur-hancurnya, Allah wafatkan orang-orang yang memelihara sembahyang 5 waktu. Tinggal orang yang ada sembahyang aja lagi di permukaan bumi, maka dipindah Allah matahari itu terbitnya di daerah sebelah barat, tenggelamnya daerah sebelah timur. Nah, itulah disebut alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Itu sudah mulai hendak dihancurkan untuk dunia ini dan sehancur-hancurnya. Idza syamsu idza sama'un syaqqat, apabila langit itu sudah dibelah oleh Allah. Sampai ada lagi ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, diguncang bumi ini dahsyat dengan goncangan-goncangan yang dahsyat. Ada lagi digeser, mau digeser tuh longsor, diguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu zalzalah itu berapa lihat terulang kalimatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalimatnya itu apabila Allah sudah goncang dunia ini segoncang-goncangnya, sedahsyat goncangan. Nah, langit dibelah, idza syamsu idza sama'un syaqqat, terbelah langit ini, sudah berpindah matahari, terbitnya di daerah sebelah barat, tenggelamnya daerah sebelah timur, ditabrak planet itu oleh Allah, bertabrakan langit itu, dijadikan tabrakan planet-planet itu. Nah, habis. Bumi ini kan termasuk planet. Adakah Bapak Ibu membayangkan, apalagi dia membaca surah kiamat? Dalam Quran itu ada namanya surah kiamat. Kalau surah-surah yang menghancurkan langit, goncangan bumi banyak.
Awalnya dari mana? Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Quran. Zahara fasad, sudah nampak kerusakan-kerusakan. Fil barri, di daratan, wal bahar, di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena tangan ulah manusia juga. Jangan awam disalahkan. Kalau ulun lah ceramah ke daerah Kintak kemanakah, jalan juga alih, ngeri, jalan jadi alih banyak, jalan raya di alih hubungannya, di balik di samping jalan tuh kan kalian ngerinya, jalan jadi alih, ya jalan balik berpindah jalan, bingung Google Map, apa ya? Rakus, ambisi. Nah, itu di antara tanda gunung hilang, pasak-pasak bumi kan gunung tuh pasak bumi tuh hilangan. Ada yang gunung, warnanya gunung Kupang hilang. Kalau mau kita nih sambil jadi orang benapa tuh berpikir dasar wujud Quran tuh dasar wujud. Meninjau orang planet-planet, hendak diam di planet selain planet bumi aja, karena bumi ini kayaknya bisa hancur, kita harus pindah ke planet kalah. Otak bobohan kada beriman. Allah sudah menentukan kehidupan ini di permukaan bumi. Kalau hendak pindah ke planet Saturnus, apalagi Merkurius, apalagi Pluto, mana ada pasar di situ? Itu pakai gue. Quran tuh jelas. Tadi Pak Ibu ayat tadi tahu lah ya, ayat tadi kadang-kadang maknanya tuh muncul. Itu Allah bisa merubah muka kita nih bisa jadi babi, muka kita nih bisa jadi monyet, muka kita nih bisa jadi ular. Diubah, bisa diubah. Wa ma baddalu tabdila. Allah tuh mudah mengubah muka ini. Memang waktu hidup muhani manusia, tapi meninggal bisa muhababi, ada begitu. Ada sifatnya sifat harimau, ada mukanya seperti muka macan, muka monyet. Hadisnya ada Bapak Ibu itu. Apa muka monyet? Monyet itu serakah, rakus. Pian anda keja pisang, oh di sini ambil ya. Di mulut belum lagi habis. No, monyet, nggak ada percaya lihat sifat monyet tuh rakus, serakah, tamak. Itu monyet. Pian jangan menyambeti orang monyet lah. Sifat monyet. Sifat macan, singa, lain lagi. Itu raja hutan. Kada pernah pemilihan umum. Hukum rimba. Nah, hati-hati ini kan di akhirat muka macan semuanya. Agar tahu kita. Muka ular, munafik. Ular tuh sifat orang munafik, ular. Hati-hati. Itu ayatnya tadi Bapak Ibu. Nyata boleh terbayang pian membaca tentang anunya lah. Ayat tentang masalah neraka. Bisa kata kawin baca ayat tetangis pian. Mungkin kisah surga nyaman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu surah tentang surga itu. Waliman khafa maqama rabbi jannatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Guru din cak ayat itu nya mana itu yang ulun mah kebeliuran. Itu surga tuh ayat tentang surga. Nah itulah Bapak Ibu. Nah lalu ada sunat ibadah sunat di ketika matahari sudah gelincir jam 12 lewat, jam 12 tepat makruh sembahyang. Orang dahulu tuh Pak Ilon alam ini bersahabat,
Kita wah ini menunggu azan kan kita sekarang nih, atau ma'ayat sudah nih. Kalau melihat jam berapa, nyaman benar sudah. Nah, sekali pang seumur hidup gawe ini, ulun jarang aja menggawe, tapi harus digawe biar salami. Itu Pak Ibu caranya. Sekali 12 lewat gelincir matahari muncul sembahyang namanya sunat zawal. Ini masih mayat nih. Ini jam 12 tuh kan belum lagi. Belas sudah jam 12 lewat tuh. Mayat tuh sudah tuh. Lihat di jam tangan dia. Apa ayat apa sembahyangnya nih? Usolli sunnataz zawal rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bersyukur kita lawan Allah, matahari masih diaturakan oleh Allah. Nah, kalau masalah puasa awal Ramadan, awal Syawal terikat dengan bulan, bagusnya. Ini ada namanya tahun Syamsiah, ada namanya tahun Qamariyah. Tahun Syamsiah itu arahnya kepada matahari. Ada namanya tahun Qamariyah, arahnya kepada bulan. Allah mengaturkan bulan. Bila matahari tenggelam, muncul tuh bulan. Kenapa? Kadang mungkin ada bulan kalau mataharinya masih ada. Karena bulan itu tidak punya sinar, tidak punya cahaya. Dia dari cahaya matahari. Ada guru dinai, bulan muncul, mataharinya muncul. Pada kiamat lain. Nah, bulan itu muncul di ketika matahari tenggelam. Makanya menentukan awal Ramadan atau awal Syawal itu menunggu tenggelam matahari. Ada kada bulannya. Lalu ada orang bertakun, dahulu guru bilang 2 derajat, sekarang 3 derajat, berarti alam sudah bermasalah. Dulu 2 derajat sudah kelihatan bulan, sekarang 3 derajat jar baru kelihatan guru bilang, berarti alam sudah ada masalah. Pengaruh kerusakan di permukaan bumi berimbas kepada ozon, berimbas. Jar orang tuh apa tuh panas global. Jar orang berita tuh penting juga tahu. Jangan kawan-kawan upin ya. Nah, ini mempengaruhi rumah-rumah kaca, itu mempengaruhi itu keadaan alam ini. Sembahyang sekali Pak Ibu. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid. Masuk masjid, lihat misalnya pin sembahyang subuh di mana atas saraf ya. Sakalnya pin masuk masjid hendak mendengarkan orang pengajian, sunat pian sembahyang 2 rakaat dulu. Tapi guru dina imbas sembahyang subuh kan ada sembahyang sunat, bujur bak dia subuh kan ada. Tapi karena ada sebab yaitu pian masuk masjid, sebab masuk masjid otomatis ada sunat tahiyatul masjid. Berarti kalau sembahyang ada sebab boleh, kalau sembahyang tidak ada sebab tidak boleh, karena imbas sembahyang subuh tidak ada sembahyang sunat kecuali sembahyang yang ada sebab, yaitu seperti sembahyang tahiyatul masjid. Hormat kita lawan masjid ini mulia. Sampai orang haid kada boleh masuk masjid. Makanya alimnya guru sekumpul tuh bertulisan musalla raudhah, musalla, bukan masjid raudhah, tapi musalla raudhah, supaya perempuan-perempuan yang haid yang hendak mengaji boleh masuk musalla, karena sidin mengutamakan pengajian. Sampai wasiat sidin jangan diulah masjid. Andai kata sekarang ini dijadikan masjid bisa,
karena masjid Syiarus Sholihin penuh, Indrasari, masjid Indrasari penuh, masjid Gunung Ronggeng penuh, manusianya penuh. Sekumpul tuh kalau di masjid layak, tapi wasiat dulu jangan, karena sidin pengajian yang diutamakan. Kalau masjid bisa aja kemana, luas aja halaman itu, jalan sementara ditutup karena manusia banyak, boleh. Tapi kalau sudah dijadikan masjid, untuk perempuan terpaksa nggak bisa yang haid-haid. Nah itu guru. Itu pesan guru Bangil kepada guru sekumpul. Pesan guru Seman Mulia kepada beliau, kalau kamu membuka pengajian, kalau bisa jangan dijadikan masjid, mushola saja. Hanya perempuan-perempuan yang haid bisa masuk. Guru mengutamakan ilmu, ngaji di sekumpul itu. Nah lalu guru-guru lagi Pak Ibu membuka pengajian di rumah, majelis taklim, boleh perempuan haid datang. Kalau kita di masjid, afdal dia pengajian, tapi kadang kalau perempuan haid. Kalau hendak Pak Guru di luar mendengarkan, ada apa-apa di luar. Nah di luar itu pun, apakah di halamannya, halaman itu tetap masjid. Kayak apa lagi? Mau ambil apa? Pian kalau hendak mendengarkan di luar. Berpagar guru dinaik di luar pagar. Ada bapak lah guru din di hulu sungai itu pengajian, banyaknya orang pengajian, bibian itu di palatar orang dudukan di teras penduduk dudukan. Ada bapak memang kebiasaan sudah setiap bulan haid. Ada rasa sopan, ada sopan orang. Wah, sopan ulun guru dina. Pian mau sopan, tuan guru tuh meninggal berdahulu. Pian dulu mengaji. Lalu Pak corong mikrofon tuh diarahkan supaya perempuan-perempuan yang duduk di teras tuh Bapak Ibu. Di kampung-kampung nang ceramah Isra Mi'raj Maulid, masjidnya luas, perempuannya ada di dalam separuh, misalnya sini laki-lakinya separuh dipisah, atau perempuannya di belakang sana, laki-laki di depan. Ada juga di sini perempuan, sini laki-laki, tolong jangan pisah, jangan dicampur seperti ini. Atau perempuannya di belakang, laki-lakinya di depan. Ulun aturakan kayak gitu. Baru ulun bisa ceramah, ulun atur jar ulun. Nah, tuh apa tuh di luar tuh Pak? Sedangkan ini masih kosong. Bubuhan haid guru. Oh iya. Nah, haid beginian. Nah, ini ada jawabin pengajian bercampur. Orang jangan bercampur jar ulun. Nah kayak kitanya alhamdulillah berdinding. Alhamdulillah. Andai kata bercampur berdinding. Nah, andai kata hendak melihat juga digeser dindingnya, banyak tutup pulang. Ada apa? Yang penting jangan bercampur. Itu caranya. Yang ini bercampur. Nah, sini sini lelakian. Al-Fatihah. Ada ngomong Fatihah. Kita harus mengatur. Guru-guru harus paham ilmu, jangan tidak paham. Nah itu tuh masalahnya. Ayo tahiyatul masjid. 2, iktikaf, menyatakan iktikaf. Sudah ada di tulisannya, apalagi mungkin kali binit iktikaf kada dapat. Niatul mukmin khairu min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada beramal. Artinya niat itu diperhatikan dalam kita beramal. Karena ini masjid iktikaf. Tapi ada juga yang tulisan itu di musala lain. Nawaitu an a'ti tikafil musalla adalah
ada aneh-aneh juga nih. Iktikaf tuh di masjid. Masjid itu yang disembayangi sembahyang Jumat. Masjid namanya. Kalau musola masjid juga, tapi namanya masjid gairu jami'. Masjid gairu jami', masjid yang tidak disembayangi sembahyang Jumat. Nama kita di sini musola atau langgar. Berarti beda sudah masjid dengan musola. Masjid ada tahiyatul masjid. Masjid orang haid nggak boleh masuk. Masjid ada iktikaf. Ini kehebatan masjid. Kalau musola nggak ada iktikaf. Musola orang haid boleh. Musola tidak ada tahiyatul musola. Nah, 3 macam nih kelebihannya ya kan. Untung dia nih untung masjid. Kayaknya untung dia nih punya masjid seluas ini, semewah ini ada di Bayaman. Bersyukur banget dia nih. Ayo 2 tahun kalau nih untungnya siapa lagi mengkari kita. Tapi karena di akhir zaman masjid bau mewah-mewahan, orangnya kadadaan. Itu enak, tapi mulai lihat belum lagi. Masjid Sipur, ganal. Masjid di mana tuh lagi tuh muhajirin gitu. Ahmad Yani. Sungai Sumba, ganal masjidnya. Kemudian kesananya Imbas Sipur tuh kesana. Masjid apa tuh? Ya, Gunung Payung besar. Kesininya lagi Masjid Brimo besar. Kemudian kesini lagi Masjid Liata Raudhah besar. Nah, untungnya engkau udah nyebut yang ini tulis masjid. Untungnya dia Banjarbaru, untung sudah. Kemudian jadi ibu kota lagi. Apabila kada diperhatikan karena bubuhan salafi wahabi menguasai hati, belum pandai memang bujurnya aja karena bubuhannya tuh mengincar juga. Apabila panitianya kada hati-hati memilih ceramah, memilih imam, khatib, bubuhan salafi wahabi menguasai, bahaya. Banyak terjadi gesekan-gesekan banyak gara-gara masjid tidak dimakmurkan oleh penduduk yang ada di situ. Hati-hati benar tuh. Nah, ini hebatnya masjid. Ayo sembahyang tahiyatul masjid. Di antaranya orang yang memakmurkan masjid itu di antara orang yang menjaga takwanya dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Handakkah ujar Allah melihat rumahku di permukaan bumi? Masjid. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di permukaan bumi. Ingat, ini kata-kata majas, bukan kata-kata yang sebenarnya. Inna buyuti fil ardi al masajid. Rumahku, ujar Allah Ta'ala, di permukaan bumi adalah masjid. Wazwaruha man apa wa ummaru azwaruha, orang yang memakmurkan masjid, orang yang betah di masjid. Ya, itu ikan tuna betahnya di mana? Di banyu. Bagaikan orang beriman betah di masjid. Berarti kalau ada betah di masjid, bagaikan ikan keluar dari air. Bisa-bisa pian ini mikirkan. Tapi guru ini kakak-kakak betah di mall. Nah itu pula. Tapi guru di mall itu ada masjid. Ini ada masjidnya, orangnya kan ada aja guru. Untung yang itu orang kampung di sekitar apa tuh kemo itu pian di anu di
diarahkan boleh sembahyang Jumat diharap untuk masuk cakanya anu kada sah masjid di situ karena ada masjid Al-Falah. Kada sembarangan membangun masjid itu Pak Ibu. Hati kita bersyukur habis saya nang bersedekah untuk masjid itu bersyukur, nang menyumbang untuk masjid itu bersyukur, nang mengimpakkan hartanya untuk masjid bersyukur. Awalnya ada kayak wah ini ustaz wah ini udah boleh dia masjid menerima zakat fitrah aja kan ada dalam kitab. Nah ini diserahkan kepada panitia masjid, ulun berzakat harta ulun sekian, tolong panitia terimakan dan ulun niatkan untuk masjid. Ujar panitia kami terimakan. Nah lewat panitia untuk keperluan masjid. Ujar kabar apa kenapa maka masjid seperti itu, karena ada hutang misalnya. Kalau masjid Al-Karamah ada usaha itu 5M. Pian jangan terpengaruh lah lawan masjid Jogja. Siapa bertanggung jawab wakaf orang digunakan untuk tamu-tamu di masjid memakani orang wakaf, gimana hukumnya? Wakaf dengan sumbangan beda. Hati-hati orang itu kalau belajar fikih babul wakfi bab wakaf, kalau sudah wakaf sepenuhnya 100% untuk masjid. Keperluan masjid bukan keperluan untuk memakani orang, mengungkusi nama sekolah, itu bukan dari masjid, itu mungkin kemakmuran masjid, kemakmuran masukkan itu dari dana kemakmuran. Karena kita misalnya banyak kas masjid beberapa M misalnya, dan keperluannya ada banyak lagi hanya untuk bayar listrik, bayar listrik dan kegiatan-kegiatan, silakan duit dari kemakmuran masjid untuk membantu warga lingkungan di sekitar masjid yang anaknya kada kuasa sekolah, bayari untuk inya kuasa sekolah. Itu dari dana kemakmuran masjid, bukan dari wakaf masjid. Makan wakaf bahaya tuh pian. Wakaf masjid beda. Nah, infak itu boleh, sumbangan boleh, tapi kalau sudah wakaf khusus untuk masjid. Kalau ulun pertama bubuhannya tuh kayak apa manajemen pian ini jadi begini, kemudian dananya dari mana? Makanya masih Al-Karamah 5M kurang kadada untuk anu ada. Dama-dama ada guru Hasanuddin orang alim di situ. Ada masjid kan di Jogja. Pertanyaan, duit dana masjid yang diwakafkan untuk masjid lalu memakani orang-orang yang ada menginap di masjid, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab masjid, kan tanggung jawab umat kan? Aturannya orang yang sugi-sugi untuk membantu kelancaran jamaah yang mungkin menginap di masjid, bukan dari dana masjid. Hati-hati, ini hancur pulang hukum Islam ini caranya nih. Ada jadi Jepang ya, masjid berjalan, mobil berjalan, manusianya yang berjalan kan masjidnya yang berjalan. Kayaknya hancur lagi hukum Islam. Sedangkan orang ke masjid itu harus orang mustautin, orang mukim yang berada di tempat itu 40 orang misalnya, kakak ada di situ, kepala keluarga di situ, baru sah untuk membangun masjid dan untuk jamaah sebelum bayang Jumat, dengan syarat di situ orang domisili sekitar 40 orang, orangnya domisili di situ. Kalau masjidnya berjalan kayak apa? Nah, miring kepala. Orang-orang lain ini belajar pikir bujur-bujur dulu, baru bicara hukum. Jangan bicara pakai logika, pakai rasio. Jangan, bahaya. Hukum ini terikat dengan Quran dan hadis. Dulu. Lihat nih dia bubuhan Al-Falah keluaran dari pesantren hari Jumat ke masjid orang kampung. Bubuhan Darul Ilmi keluaran dari pesantren
ke masjid orang kampung. Bisa lah pian melihat, oh mereka itu berbaris keluaran pada pesantren. Padahal bubuannya nih harap-harap mau nih. Jadi imam ini hebat-hebat nih, pasih-pasih bacaan ini. Kenapa bubuan Darul Ilmi, bubuan Al-Falah keluaran dari pesantren masjid orang kampung? Karena mereka bukan domisili di situ, mereka hanya sementara sekolah di situ. Lalu di Jepang ada masjid berjalan, kayak apa? Ulun nang takutannya karena di Banjarbaru ada masjid berjalan juga. Apakah sah Jumatnya? Kalau Jumatnya kada sah, jadi zuhur kada. Tapi orang kada paham, dikira sah sembahyang Jumat. Lalu ada lagi sembahyang zuhur. Nah, hukumnya sama ya kada sembahyang. Berat juga Pak Ibu Pandir, wah ini nang kakak ini nih. Ada yang mengirim video mantapnya gue di Jepang tuh gue masjid gue berjalan bagaikan mobil. Hukumnya menurut kacamata Islam, Bapak Ibu, ulun takon lantian tanya, secanggih apapun zaman yang kita hidup di zaman seperti ini, atau semodern apapun, bisakah hukum Islam dirubah? Itu aja nih. Bisakah merubah hukum Islam? Kawakah merubah hukum Islam? Nggak bisa. Sama aja jual beli juga. Jual beli itu ada pedagang, penjual, ada pembeli. Syarat jual beli ada penjual, ada pembeli. Syarat. Idzan tabasyartu intaqal masyrut. Apabila syaratnya rusak, jual beli itu rusak. Kalau jual belinya rusak, berarti kada halal. Sekarang kan sudah ada toko kejujuran. Andak duit, ambil barang. Balakat kon siapa? Rusak sudah. Jangan dibeli nang kadede orang nang menunggu jualan itu. Nah, zaman suatu saat bisa ada tuh kayak najar orang pulang. Nah, ini negara-negara maju, drone jadi mengantar barang. Wah, ini kan masih Gojek. Nah, ini drone pulang. Di negara manakah pesan mie kah sebal atau pesan nasi goreng kah? Nah, dari drone ini kemana alamatnya? Drone tuh datang ke rumah. Datang. Allah tukar punya drone jual. Robot pulang. Hancur pulang. Kita kada tahu Pak Ibu kainah-kainahnya nih, kita kada tahu. Hati-hati. Hati-hati. Hidup nih jaga agama nih baik-baik. Nah, kemudian lagi dan sunat wudu. Ayo imbah berwudu, sunat sembahyang. Kebetulan pian masuk masjid, tontong berwudu. Waktu masih panjang, sunat tahiyatul masjid, berdiri lagi sunat wudu, atau sunat wudu dulu baru sunat tahiyatul masjid, boleh juga. Mepet panggur waktunya, langsung digabung 2 rakaat 2 niat. Sengaja aku sembahyang sunat wudu serta sunat tahiyatul masjid. Soalnya para Jumat serta sunat duha. Soalnya para anu agenda serta sunat qabliyah Jumat. Nyamang kalah. Karena ingatlah waktunya mepet. Kalau mepet gak ada apa-apa. Ulun-ulun minggu kayaknya sembahyang Jumat nang waktu mepet pulang. Maaf kalannya. Boleh, itu boleh. Asal waktunya mepet. Dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergi, hendak berangkat. Namanya sunat musafir. Sembahyang sunat safar. Nah, ayo. Nang berangkat nang jauh, apalagi perjalanan Makassar menjamak boleh sekitar 90 kilo. Dari rumah Panggulu menuju masjid nih, ulun musafir juga. Musafir kan ini ada.
Nabi jarang kan menggawe sunat anak berangkat ke Jakarta anak berangkat kemana nang 90 kilo kurang lebih, lalu ada kaum kasang jamak sunat safar ada usali sunnatas safari rakataini itu apa usali sunnatas safara lain usali sunnatas safari rakataini lillahi ta'ala sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat safar karena Allah Ta'ala. Dan demikian lagi sunat kudum itu datang ke tempat tujuan atau datang pulang kembali. Sembahyang sunat kudum, sunat kedatangan, ibarat orang anu tuh tawakul. Nah, itu Pak baru datang sunat juga. Apa lepas niatnya usoli sunnatal kudumi rakataini lillahi ta'ala sahaja aku sembahyang sunat kudum 2 rakaat karena Allah Ta'ala dan 2 rakaat sunat taubat wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan kita sambung kembali Bapak Ibu. Mengambil berkat biarlah 5 menit menakib Siti Khadijah. Karena hari ini 11 Ramadan, minggu depan kan 18 ya Allah 18 Ramadan, minggu depannya maaf libur aja dulu. Kenapa guru? Ulun 25 Ramadan sudah di Hulu Sungai jadwal kuliah subuh di Hulu Sungai 25 Ramadan. Berarti kita sekali lagi pertemuan di sini minggu depannya balik dulu. Jadwal 25 Ramadan di Hulu Sungai kuliah subuh jadi imam tarawih. Nah, sejus lagi Pak Ibu. Bila 25 Ramadan jadwal 6 detail lalak jadwalnya. Ada kalau ada balik nih orang kampung nyambut di kampung kemarin. Kuliah subuh di sana. Nah, kita sedikit membaca manaqib nama ambil berkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu diantaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'iha Khadijah wal qaili aidan laqad ruziqtu hubba fa ana uhibbu ma yuhibbuha. Sebaik-baik perempuan adalah Siti Khadijah. Nah, bapak-bapak, bini itu dipuji. Bini ini Nabi ini sebaik-baik bini dia Nabi Siti Khadijah. Artinya Nabi ini memuji lawan bini. Sebaik-baik perempuan adalah Siti Khadijah. Ayo bin pandai lawan demikian sebaik-baik perempuan bini kok. Senang ternyata pasti senyum. Bini itu dipuji kayak itu. Jangan dihina bini, dipuji, disayangi. Nabi orang nang rahmatan lil alamin lawan bini. KDRT itu ada tuh parah deh. Ulun belum mendengar lalakian main taman lawan bininya main betis. Ulun suruh bininya ikam belajar karate ya. Ulun buar tuh sudah. Kayak Pak Guru, pukuli lakimu tuh ya. Padahal ada buli Pak. Paling kadang menangkis ya, tangkis. Ikam jangan berdiam. KDRT itu ada undang-undangnya, laporan. Nih, Rasulullah memuji lawan bini. Bila bini itu masakannya pina kada nyaman aja. Asinnya nyaman, kayak apa adanya. Alhamdulillah masakan ikan ini nyaman, membuat aku kada mau makan ke warung. Minggu kaina kurangi sedikit garamnya lah. Padahal asinnya luar biasa. Ada usah melotot mata. Kenapa? Mau laki dari tinggi kan? Jangan ada seruan bini itu. Bagusnya. Lalu ya Rasulullah, sungguh aku diberi Allah cinta kepada Siti Khadijah, maka aku mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah.
Mudahan kita dicintai Rasulullah. Nah, ini hebatnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Kemudian sedikit lagi lah, mak guru sedikit lagi, ini jamnya sedang guru. Ayo, nah ini Siti Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Bisa bermasak Siti Khadijah. Berisi anak, binian, bini, lajari supaya bisa bermasak. Wah, ini kekanakan. Apa tuh? Nang diantar ke rumah oleh gojek tuh apa? Tinggi ngintu aja lagi. Dudukan nang laki nang bini di palatar, nang sekong menunggu bakso, nang sekong menunggu nasi goreng. Ayo, harus bisa bermasak. Perempuan tuh harus paham masalah dapur. Wah, ini tapi makanya orang bahar itu ketujuh menyuruh anak tuh ketujuh mengawani mamanya ke dapur, kekanakan. Wah, ini aduh, bujur ada lagi. Tapi badan dan harap yang bermasak tadi bisa manyanga karopok hirang, manyanga gurih wakaring hitam. Laki sudah hirang, umat hirang pula. Ayo dididiknya. Ayo sayur, maririt bawang. Ayo, orang dari maririt bawang aja bagus. Nah, ini bawang dicancangnya ya ini. Yang kurang dari itu aduh terlalu. Tukarakan jalan iwak papuyo sakilo soro, nya bisi siang iwak papuyo. Sebulan pulang bawang pulang dihatakan di situnya karena pentingnya tuh luka. Orang beda. Mun kali bisa kayak itu karena imbah balaki mandai je laki dimakani. Hanya mah urut parut nyelemnya kayu putih masuk angin. Ini memati ke laki. Ya, sabar dan ridho. Beliau menunggu baginda pulang, menyambut baginda dengan gembira. Nah, bujur lah bu. Nih, sabar Siti Khadijah, ridho. Beliau menunggu baginda pulang. Bujur lah bu. Kalau laki itu terlambat pulang setengah jam, dia terlambat gelisah. Bujur lah bu. Bapak-bapak diam. Gelisah, dihabari aku terlambat macet. Apa alasan? Supaya tenang, gelisahnya karena kada ada habar. Nah, kayu bandakan di samping rumah terlalu pulang itu. Orang laki bini ini menjaga perasaan bini itu, dijaga benar supaya jangan kada nyaman. Nah, ibu-ibu perasaan laki pun dijaga juga supaya kayak apa ini nyaman rumah tangga. Lalu menyambut baginda dengan gembira. Nah, menyambut laki itu baik-baik muha bu. Nah, menyambut laki datang tuh muka baik-baik. Nah, bujuran. Nah, ini ya Allah, rambut takamuha. Laki datang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikira laki hantu. Lihat Siti Khadijah. Nah, cukup ya kalau mau diberikan. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahim, wa'fu anni ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal muslimin gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sembahyang.